Ini ada yang nanya sama gue dan dia minta pendapat. Nih gue bacain ya guys komentarnya. Jadi dia bilang mau nanya pendapat Cece. Misalkan kita secara finansial cukup, lalu ada yang deketin kita, cowoknya sederhana, baik, setia dan jujur, tapi finansialnya dia itu kurang. Sedangkan aku suka jalan dan makan di mall dan dia nggak bisa terlalu sering. Itu gimana ya Ce? Dan kalau misalkan ini di posisi Cece gimana? Kalau gue jadi elu ya, gue tinggal. Kenapa? Karena bukannya gimana-gimana, bukannya gue mandang secara materi juga ya, enggak. Gue kasih tahu lu dulu. Karena gini loh guys, bukannya gue ngajarin semua cewek untuk nggak mau temenin cowok itu dari nol, enggak. Ada beberapa cowok tuh yang kalau misalkan kita temenin mereka dari nol, itu tuh mereka tuh beneran lihat effortnya kita gitu, beneran si cowok tuh ngelihat, oh si cewek gue ini beneran loh mau nemenin gue dari nol. Dan ketika nanti si cowoknya sukses, itu ada dua pilihan, antara satu dia inget sama lu atau dia lupain lu dan dia beralih lagi ke cewek yang baru ya, cewek yang bener-bener dari segi fisiknya oke, dari apapunnya oke lah. Jadi dia bakal ngelupain lu dan bakal ninggalin lu. Dan gua amit-amit, dan gua nggak berharap itu terjadi di kalian ya. Itu nomor 2, itu amit-amit banget, jangan sampai itu terjadi sama kalian. Jadi gue sama lu yang nanya pendapat gue ini sama. Jadi gue juga gak mau makan di pinggir jalan. Oke lah kalau makan di pinggir jalan ya, oke kalau lu mau makan di pinggir jalan, tapi jangan sering-sering. Dan gue juga gak mau, ibarat kata gue sama sahabat-sahabat gue ini, oke lah kalau misalkan lu mau makan yang di pinggir jalan, itu kan murah ya, murah meriah udah gitu, harganya bersahabat, harganya itu mencukupi lah ya, jadi nggak terlalu mahal-mahal banget, jadi lu bisa hemat juga gitu. Cuma kalau misalkan setiap kali lu ngedate ya, setiap kali kalian jalan nih, cewek cowok pak, jalan berdua, terus lu nya setiap kali ngedate-nya itu makan di pinggir jalan mulu, gue nggak ngerti. Maksudnya ya finansial orang kan beda-beda, gue tahu, gue paham banget. Ini bukannya gue maksud merendah ya, enggak sama sekali enggak. Jadi kalian harus dengerin omongan gue dulu sampai selesai, baru kalian berkomentar, baru kalian menilai gitu, baru kalian boleh ngejudge gue. Ini ada maksudnya guys. Jadi kalian tuh harus ngerti dulu maksud dari pasangan kalian tuh apa. Kenapa si pasangan gue ini gak mau gue ajakin makan yang di tempat pinggir jalan, sedangkan si dia harus makannya yang di mall-mall mulu. Kalau setiap kali kita keluar makan di mall mulu ya boncos lah ya, gue tahu. Karena ada satu titik dimana setiap kali cewek cowok jalan itu selalu yang keluarin duit itu si cowok, tapi ada juga ceweknya yang keluarin duit, ada juga yang minta speed bill. Tapi gue nggak setuju guys, gue nggak setuju sama lu orang yang ceweknya yang harus bayarin atau di speed bill. Gue nggak setuju, gue sama sekali nggak setuju. Kenapa? Hey cowok, lu itu kalau lu jalan sama cewek, tujuan lu ngapain? Gue tanya dulu. Kalau tujuan lu untuk nikah, kalau lu tujuannya untuk main-main, ya lu seharusnya lu bilang dari awal ketemuan, gue nggak bisa lo untuk menjenjang yang lebih serius lagi. Jadi ya cukup sekali aja, jadi nggak usah ketemu lagi gitu. Ya oke lah kalau sekali ketemu nggak apa-apa lu bayarin, tapi kalau untuk yang jenjang yang lebih serius, lu omongin dari awal sama pasangan lu gitu, mau cewek mau cowok, lu omongin dulu ya. Gue lebih suka gaya pacaran gue tuh gini loh, gue lebih suka gaya ini gue begini gitu. Maksudnya bukan gaya seks ya, gue nggak ngomongin ke arah situ ya, ini sama sekali nggak ada ngarah ke situ. Jadi gue bilang sama lu ya, gue bilang
lu harus ngerti dulu posisi pasangan lu itu kenapa dia nggak mau makan di pinggir jalan. Contoh gua secara pribadi, gua nggak mau banget makan di pinggir jalan. Kenapa? Karena gua risih guys, gua risih setiap kali gua makan sama temen gua atau nggak sama siapapun lah ya. Setiap kali gue makan sama mereka itu selalu ada pengemis atau pengamen yang minta-minta duit gitu. Jadi sekalipun kita udah ngasih nih ya, misalkan kita udah ngasih berapa ribu gitu ke pengamen atau enggak pengemis, nah itu mereka selalu datang lagi dan selalu minta-minta lagi. Dan lu tahu nggak sih, maksudnya iya gue tahu mereka tuh nggak mampu, mereka tuh nyari duit dengan cara minta-minta, dengan cara ngamen, dengan cara ngemis, atau enggak dengan cara jualan tisu. Tapi ada satu titik yang gue nggak setuju sama mereka, itu ada anak kecil ya, itu ada anak kecil minta-minta. Itu masih kecil loh guys, masih umur sekian tahun, masih di bawah 10 tahun lah ya, ada yang 10 tahun ke atas gitu. Cuma gue nggak setuju, kenapa? Itu orang tuanya tuh didiknya gimana gitu, maksudnya kalau lu udah ngelahirin anak, seharusnya tuh lu ngedidik anak lu itu untuk sekolah dulu yang bener. Jangan lu ajarin anak lu buat ngemis-ngemis minta-minta. Peran sebagai orang tua tuh mana gitu kata gue ya, maksudnya jangan cuma lu taunya bikin anak doang, ngewek doang, udah lepas tangan, lepas tanggung jawab gitu. Enggak gitu caranya ya, nggak gitu. Gue nggak suka ya. Jadi balik lagi, lu harus tahu dulu posisi pasangan lu itu kenapa dia nggak mau makan di pinggir jalan dan kenapa dia harus makan di tempat mall. Lu harus ngerti dulu kenapa alasannya itu. Jadi lu jangan main asal ngejudge, oh jangan-jangan seleranya beda lagi ya, jangan-jangan dia di atas gue atau dia di bawah gue. Jangan lu berpikir kayak gitu, enggak. Gue sama sekali enggak minta lu orang untuk berpikir kayak gitu. Kenapa? Jadi sebelum kalian ngejudge seseorang, kalian tuh harus tahu dulu gitu, ini orang tuh arahnya kemana. Jangan mentang-mentang kalau lu udah kayak gini lu langsung menghindar gitu, enggak. Jangan menyerah sebelum lu tuh berperang dulu guys. Jadi lu harus ngerti dulu pasangan lu itu. Dan tadi kan dia nanya sama gue, kalau gue di posisi lu, gue bakal enggak sih, karena udah beda alur, udah beda jalan, nggak sama gitu. Jadi dari cara gaya pacaran aja udah beda banget. Kalau lu demennya yang di pinggir jalan, sedangkan gue demennya yang ngadem-ngadem di mall, apa-apa ke mall, apa-apa makannya di mall, gue aja sanggup gitu. Gue sekali jalan aja bisa ratusan ribu, bahkan ratusan juta untuk diri gue sendiri. Jadi tanpa cowok pun gue bisa gitu. Sedangkan kalau lu sama gue harus jalannya di pinggir jalan mulu, ya gue juga bisa gitu. Bukannya gue maksud untuk merendahkan, enggak, sama sekali enggak. Terus ini masalah setara ya. Jadi kalau misalkan si cewek gajinya 2 digit, ya lu harus nyari pasangan lu itu di atasnya lu, jangan di bawahnya lu. Kenapa? Karena sebagai cowok ya, gue kasih tahu lu, sebagai cowok itu sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam, sebagai suami, sebagai bapak dari anak-anaknya lu berdua. Jadi kalau lu nyari pasangan cowok lu ya di bawahnya lu, nanti lu jangan bilang, "Kak, gue cerai." Duh, gue sedih banget, gue nyesel deh kenapa gue dari dulu nggak dengerin omongan lu. Ya jangan nyalahin gue, karena gue udah bilang dari awal, gue tuh ngajarin kalian bukan untuk matre, tapi gue ajarin kalian untuk berpikir logis, untuk berpikir secara realistis ya. Jadi gue tuh nggak ngajakin kalian untuk matre, karena gue tahu segalanya butuh uang. Tapi bukan berarti ya kita harus menghalalkan segala cara untuk uang. Enggak. Kalian jangan berpikir kayak gitu ya guys. Kalian harus tetap berpikir jernih, harus mengandalkan Tuhan, sebab kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan diri kalian sendiri. Jadi balik lagi,
kalian harus nyari pasangan kalian di atas kalian, nyari pasangan secara materi ya, jangan di bawah kalian. Kenapa? Karena kalau gaji kalian di bawah UMR, ya jangan ngarepin yang 500.000 sebulan. Buat apa? Nggak akan cukup. Lanjut part 2, lanjut di part 2.